di daerah pesisir, apalagi di Juwata Laut ini adalah entry point-nya. Entry point itu bahasa kita sehari-hari, tempat masuknya, titik masuk. Kalau Bapak Ibu mendengar berita sering sekali kalau didapat dari wilayah Juwata Laut barang-barang itu masuk. Jadi jangan takut kalau ada keluarga Bapak Ibu yang terlibat narkotika, lapor BNN, tidak ditangkap. Malahan kita lindungi, kita benahi dia, banyak yang sadar. Nah itu, yang ketiga apa? Itu tugas kita pemberdayaan alternatif. Para penyalahguna ini nanti kita kerjasamakan dengan tempat-tempat pelatihan Bapak Ibu. Karena musuh saya sudah jelas orang asing, Belanda, Jepang. Tapi nanti musuh kalian lebih berat, bangsa Anda sendiri. Ini terbukti sekarang. Contohnya di narkotika, yang masukkan narkotika orang Indonesia, yang beli orang Indonesia, yang jadi oknum backingnya orang Indonesia, berat kita. Nanti Bapak Ibu takut-takut ngundang BNN. Kalau ngundang BNN nanti honornya bagaimana? Kan itu kadang-kadang kita begitu Bapak Ibu. Padahal ini tugas kita. Jangan jadi pikiran, silakan kami akan hadir. Setiap kegiatan PKK, kegiatan posyandu, kegiatan RT, pertemuan RT bulan, kami akan hadir. Paling Bapak Ibu menyediakan teh manis lah minimal. Saya yakin kalau memang tidak ada teh manis, biar saya bawa sendiri nih anggota saya, teh kota. Ini saya membayangkan Bu Lurah akan jadi role model nasional tentang perlawanan narkotika walaupun kita di negeri perbatasan. Berikut sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan kepada Bapak Evon Meternik SE, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam yang saya hormati Pak Ali Imron selaku Katim Pencegahan Pemberdayaan Masyarakat, Ibu PLT Lurah yang sudah hadir dan memfasilitasi kegiatan hari ini, Ibu Rina yang sudah hadir juga, rekan-rekan staf kelurahan dan seluruh peserta yang hadir pada pagi hari. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita diberikan kesempatan, kesehatan pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka mengikuti kegiatan yang kami laksanakan oleh BNN Kota Tarakan. Pada hari ini kami mengunjungi Kelurahan Juwata Laut yang mungkin jarang tersentuh ya Bu Lurah. Biasanya kami mengundang di tempat kami di kota, dan hari ini walaupun sama di kota cuman tidak di pusat kota. Karena kalau saya dengar Bapak Ibu, kalau orang Juwata itu mau kemana? Mau ke kota. Padahal ini bagian dari Kota Tarakan juga. Jadi kami berbahagia Bapak Ibu sudah bisa hadir di sini, karena target kami bukan hanya di pusat kota, maksud kami target kami yaitu pada tahun ini sesuai dengan program kerja BNN kita menyentuh di daerah pesisir. Apalagi di Juwata Laut ini adalah entry point-nya. Entry point itu bahasa kita sehari-hari, tempat masuknya, titik masuk. Kalau Bapak Ibu mendengar berita sering sekali kalau didapat dari wilayah Juwata Laut barang-barang itu masuk. Saya rasa kalau saya bilang barang-barang itu masuk, Ibu Bapak sudah nyambung itu barang apa. Nah, dari sebab itu kami fokus, salah satunya yang kami targetkan yaitu keterlibatan masyarakat di Kelurahan Juwata Laut ini, bagaimana kita bersama-sama menjaga, pertama sekali menjaga wilayah kita dari penyalahgunaan narkotika, kedua memberikan informasi apapun yang terjadi di wilayah Bapak Ibu. Semoga kegiatan ini nanti dapat menjadi pengetahuan dan dapat juga pada kesempatan ini nanti Bapak Ibu dapat memberikan saran, masukan kepada kami dalam melakukan program-program pencegahan pemberantasan narkotika di wilayah Juwata Laut. Silakan nanti kalau ada saran, usul akan kami tampung sehingga kita bersama-sama. Tanpa Bapak Ibu kami tidak bisa berbuat lebih banyak karena keterbatasan kami. Mungkin itu
yang dapat saya sampaikan. Nanti kita mengalir diskusi yang akan dipandu oleh Ibu Rina. Silakan Bapak Ibu, jangan sungkan-sungkan nanti menyampaikan pendapat atau misalnya ada permasalahan, kami akan menjawabnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi. Terima kasih Bapak. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh PLT Lurah Juwata Laut kepada Ibu Aslianti Eskom. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Kepala BNN Kota Tarakan beserta tim, yang saya hormati Mbak Rina sebagai moderator. Ketemu lagi ya Mbak. Dan yang saya hormati, yang selalu saya banggakan, warga peserta dari Kelurahan Juwata Laut yang alhamdulillah sudah berkenan hadir di kegiatan pagi hari ini. Sebelumnya izin Pak, saya mengucapkan, mewakili dari Kelurahan Juwata Laut mengucapkan terima kasih banyak sudah berkenan hadir di Kelurahan Juwata Laut untuk memberikan pemahaman dan informasi serta edukasi kepada warga di sini tentang dan apa itu bahaya dari narkotika. Dalam kegiatan ini juga saya berharap kepada semua peserta yang hadir bisa mendapatkan manfaat dan informasi dan menjadi agen perubahan di wilayahnya masing-masing. Terutama kita memproteksi dulu adalah keluarga kita, lingkungan kita, dan akan menyebar ke sekitarnya. Dengan kegiatan ini harapan saya kita bisa lebih jauh memahami apa itu bahaya dari narkotika. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mari kita ikuti acara ini dengan baik sampai selesai, dan saya berharap Bapak Ibu yang hadir tidak meninggalkan tempat sampai acara selesai. Mohon izin Pak Kepala BNN, kenapa laki-lakinya sedikit? Karena garda terdepan saya memang lebih banyak ke ibu-ibunya. Karena kalau kita di sini seperti saya jelaskan Pak, kalau itu sering rajin-rajin itu yang sering hadir adalah ketua RT. Tapi tidak menutup kemungkinan kenapa mereka saya undang, mereka ini adalah satu untuk semua. Dia kelompok tani, dia kelompok nelayan, dia kader posyandu, PKK, Dasar Wisma. Jadi aplaus buat ibu-ibuku tersayang. Terima kasih sekali lagi sudah hadir. Demikian dari saya, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Ibu. Selanjutnya, agar kegiatan pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan mempunyai manfaat bagi kita semua, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan dipandu oleh Ketua Tim Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan kepada Bapak Muhammad Ali Imron Rosadi SH. Disilakan. Oke, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kepala BNN Kota Tarakan, Pak Evon Meternik SE, Ibu Rina Kurniati Handayani, terima kasih banyak, Ibu PLT Lurah, seluruh warga Kelurahan Juwata Laut Kota Tarakan. Sebetulnya saya di sini bukan moderator, nanti moderatornya itu Bunda Bu Rina. Tapi saya ingin menyampaikan sedikit teknis kita, nanti kita lebih banyak diskusi, tapi sebelum kita diskusi kami ini mungkin kita dengarkan dulu dari Bu Rina yang akan dipandu live langsung dari Recorder TV, nanti akan dipandu oleh Bu Rina. Mungkin nanti setelah itu ketika ada yang mau ditanyakan setelah sesi selesai, silakan Bu ya. Kita dengarkan dulu sambil nikmati konsumsi yang sudah dibagikan. Kita tonton dulu dari
talkshow dari Pak Kepala dan juga dari Bu PLT Lurah yang di sini tetap. Mungkin saya bergeser aja Pak ya. Oh, ada. Oke, waktu dan tempat saya serahkan langsung ke Ibu Rina Kurniahandayani ST. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, alhamdulillah semangat. Yang terhormat Bapak Kepala BNN Kota Tarakan, Bapak Ivon Meternik dan Ibu PLT Lurah Juwata Laut dan Bapak Ali dari BNN juga, dan semua warga Juwata Laut yang hadir di pertemuan kali ini. Ya, saya Rina Chandra dan kita bersama Ekuator TV akan membahas sedikit tentang topik yang cukup menarik dan tentunya menjadi pusat perhatian kita tentang bagaimana peran daripada masyarakat, khususnya masyarakat di Juwata Laut, tentang bagaimana mendukung dan mewujudkan pembangunan Kota Tarakan yang bersih dari narkoba tentunya Pak Ivon ya. Oke. Sebelum kita ngobrolin panjang lebar, sebenarnya ada satu narasumber lagi yang harus kita mintain penjelasannya, tapi beliau masih OTW. Dan sebelum mengasukin itu, kita mungkin dengar sedikit sih dari Pak Ivon, apa itu kiprah BNNK Tarakan sejauh ini, dan supaya teman-teman dan para undangan di sini bisa mengetahui sejauh mana apa yang dilakukan oleh rekan-rekan BNN. Silakan Pak Ivon. Terima kasih Bu Rina. Sebelumnya mungkin pernah dari seluruh peserta ini hadir di kegiatan yang dilaksanakan oleh BNN. Tapi saya yakin dari seluruh ini juga mungkin belum pernah mengikuti kegiatan BNN, karena saya yakin jarang ya Bu. Nah, belum pernah BNN hadir ke lokasi. Nah, pada hari ini Bapak Ibu kami hadir di lokasi ini, karena kalau kami mengundang pasti perwakilan satu warga saja. Yang sering hadir pasti Bu Lurahnya, Pak. Nah, hari ini kami hadir, kami ingin memberikan informasi. Pasti belum ada yang familiar, belum ada yang mengetahui apa itu BNNK. Jadi kalau kita family itu yang sudah sangat sering didengar itu dari kepolisian. Jadi kami BNN ini sebenarnya khusus. Jadi kalau kepolisian itu banyak sekali kegiatan yang disentuh, tindak pidananya dari seluruh Bapak Ibu, mulai dari pencurian, penipuan, judi, semuanya. Tapi kalau kami BNN ini yang kami tangani khusus narkotika saja. Tapi perbedaannya apa Pak antara BNN dengan kepolisian? BNN ini tugasnya bukan nangkap saja. Nah, kadang masyarakat itu berpikir sama aja BNN dengan polisi. Pokoknya kalau melapor pasti ditangkap. Tidak. Tugas BNN itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama, kami itu pencegahan. Pencegahan itu seperti hari ini, kita bersama-sama memberikan sosialisasi agar masyarakat tahu apa itu bahaya narkotika, apa itu dampak hukumnya. Nah, pada kesempatan ini di samping masuk di samping pencegahan, kami memberikan informasi kepada Bapak Ibu. BNN itu tugasnya kedua apa? Melakukan rehabilitasi Bapak Ibu. Rehabilitasi itu bagi penyalahguna, pecandu narkotika itu tidak dihukum, tapi direhab. Rehabnya apa Bapak Ibu? Gratis. Nah, jangan sampai nanti ada oknum-oknum yang ketika Bapak Ibu keluarganya diamankan oleh BNN, nanti dipintai sejumlah uang. Itu gratis Bapak Ibu. Kemarin kita kemarin roadshow di salah satu kelurahan di Juwata, di Karanganyar Pantai, Bu Rina.
Jadi ada 4 warganya diamankan, dipintai sejumlah uang, kalau tidak ditakut-takuti untuk rehabilitasi. Nah ini tidak ada, rehabilitasi itu gratis. Jadi kalau ada yang minta duit, Bapak Ibu itu oknum, Bapak Ibu bisa melaporkan. Nah rehabilitasi ini bisa rawat jalan, bisa rawat inap. Kalau rawat jalan itu kalau keluarga Bapak Ibu yang masih coba-coba pakai. Coba pakai ini masih makanya sebulan sekali. Nah ini kita rawat jalan, kita konseling di BNN selama 8 kali. Itu gratis Bapak Ibu. Tapi kalau sudah tiap hari itu sudah kecanduan. Itu wajib dirawat inapkan. Dirawat inapkan itu juga gratis rawat inap. Tapi bayarnya ada Pak? Ada bayarannya. Bayarannya keluarganya harus mengantar ke tempat rawat inap itu. Di mana adanya? Kalau rawat inap di Kalimantan ini ada di Kalimantan Timur di Tanah Merah, Samarinda. Itu di Samarinda. Itu punya BNN, Bapak Ibu. Tempatnya enak, luas. Kalau tidak mau di situ bisa kita kirim ke Makassar, Badoka. BNN ada juga balai di sana. Kalau mau yang lebih luas lagi itu ada di Lido, Bogor. Nah kalau di Lido Bogor ini itu lebih luas lagi itu, puluhan hektar tempatnya. Nah di situ Bapak Ibu kalau bertemu di situ bertemulah, ada yang artis lagi direhab di sana, ketemu. Salah satu kemarin ada warga kita Bu Rina pulang 2 minggu. Saya tanya, kamu di sana dirawat berapa bulan? 6 bulan Pak. Sekarang sudah sadar dia. Kemarin saya ajak Bu ke kelurahan Karanganyar Pantai. Hari ini mau saya ajak, tapi kasihan karena agak jauh. Beliau ikhlas, mau membagi cerita selama 6 bulan itu kenapa ini, bahkan sudah dapat istrinya ya anak orang berada, lulu salah satu pramugari di salah satu maskapai terkenal, berhenti jadi pramugari karena mau kawin. Setelah kawin dia kecanduan, kan kasihan. Alhamdulillah tidak pecah belah keluarganya, sembuh. Banyak yang setelah kita rawat inap sembuh Bu. Kemarin ada juga salah satu warga kita antar Bu Rina ke Lido Bogor, itu masih 16 tahun, anak semata wayang, laki-laki, uang jajannya aja 1 juta 1 minggu Bu, karena orang berada. Sekolahnya tamat, kita rehab di sana, rupanya dia sadar Bu Lura, dia mau sekolah diklat bagaimana jadi konselor. Dia mau membantu orang-orang yang terjerat seperti dia. Tapi ngantarnya ibu sendiri, beli tiket, kami tidak ada biayanya. Sama dengan masuk rumah sakit Bapak Ibu. Kalau direhab itu. Kalau kita BPJS kan gratis nih masuk rumah sakit. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau makan makanan rumah sakit, kan harus beli sendiri. Tidak mungkin rumah sakit belikan apel. Terpaksa apa itulah yang makanan rumah sakit itu kita sediakan, makan, tempat tinggal gratis. Tapi kalau mau lebih kebutuhan pribadi itu beli sendiri Bapak Ibu. Jadi gratis, jangan takut. Karena apa? Karena orang-orang seperti ini Bu Rina, Bu Lura, harus kita pulihkan Bapak Ibu. Kalau kita biarkan mereka akan semakin parah. Yang kedua butuh dukungan kita semua. Nah kalau salah satu artis itu kenapa dia semakin parah? Yang kalau kita lihat di TV itu. Karena dia ketika dia masuk penjara bukan direhab. Begitu masuk penjara istrinya minta cerai. Jadi tambah stres dia di dalam itu. Akhirnya dia di dalam itu bukan sembuh Bapak Ibu. Tambah stres dia. Meningkatlah di dalam itu. Akhirnya jadilah penjual dia. Karena dia merasa tidak ada lagi yang dia hancur. Maka orang-orang seperti ini wajib kita rehabilitasi. Jadi jangan takut kalau ada keluarga Bapak Ibu yang terlibat narkotika, lapor BNN. Tidak ditangkap. Malahan kita lindungi. Kita
benahi dia. Banyak yang sadar. Nah itu. Yang ketiga apa? Itu tugas kita pemberdayaan alternatif. Para penyalahguna ini nanti kita kerjasamakan dengan tempat-tempat pelatihan Bapak Ibu. Kami misalnya kerjasama dengan Yayasan Batik. Nah ini kami kerjasama dengan Bapas. Anak-anak ini kami lakukan pelatihan di batik. Ya, silakan masuk Pak Asisten 1. Kami sambil jalan ini Pak. Jadi saya lanjutkan. Jadi orang-orang ini Bapak Ibu yang pertama kita cegah. Kalau dicegah masih menyalahgunakan kita rehab. Kalau setelah direhab kita berdayakan orang-orang ini agar mereka punya keterampilan hidup produktif kembali. Tapi kalau sudah dicegah tidak bisa, direhab masih saja. Tapi kalau dia ada barang bukti Bapak Ibu, itu namanya baru ada hukuman. Jadi jangan pikir bahwa oh Pak barang buktinya sedikit. Tidak ada, narkotika itu tidak mengenal ukuran Bapak Ibu. Di undang-undang itu menyatakan barang siapa memiliki, menyimpan, menguasai. Misalnya Bapak Ibu diupah oleh seseorang bawa narkotika. Ditangkap oleh BNN atau kepolisian, bapaklah jadi, ibulah yang jadi tersangkanya. Keluarga Bapak Ibulah jadi tersangkanya. Walaupun ibu bersumpah-sumpah nanti. Pak bukan punya saya Pak, ini saya cuma disuruh. Itu tidak mengenal. Kecuali Bapak Ibu bisa membuktikan bahwa memang disuruh. Tapi kalau barang itu ada pada Bapak Ibu, tetap Bapak Ibu lah yang jadi tersangkanya. Hati-hati. Apalagi di wilayah kita ini, wilayah pesisir. Iming-imingnya besar sekali itu. Jangan sampai nanti Bapak Ibu terjebak di hal tersebut. Jadi ada 4 Bapak Ibu. Jadi ada pencegahan, tugas kami pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan. Jadi tugas BNN itu Bu Rina, Bu Lura, rekan-rekan sekalian bukan nangkap saja. Tugas kita bagaimana menyadarkan orang. Kita perang bagaimana menyadarkan orang. Kalau di Tarakan ini tidak ada lagi yang beli, saya yakin Bapak Ibu. Kalau kita bersatu, tidak ada lagi orang yang jual. Seperti Hari Raya Idul Fitri itu Bapak Ibu. Coba. Hari Raya Idul Fitri itu, kalau Bapak Ibu jalan di Kampung Bugis itu tidak bisa lewat. Karena di situ orang banyak jualan kue. Karena banyak yang beli, mau Idul Fitri. Tapi kalau tidak Idul Fitri, tidak ada yang mau beli kue. Nah gitulah narkotika Bapak Ibu. Kalau banyak yang minta, permintaan tinggi, tiap hari kita tangkap, walaupun penuh lapas itu akan terus orang berjualan. Karena banyak yang minta. Kadang masyarakat bilang Bu Rina, Pak, kenapa tidak selesai-selesai? Tidak akan pernah selesai. Karena yang belinya banyak terus. Maka barang itu masuk terus. Coba kalau tidak ada yang beli. Tidak. Nah maka sekarang bagaimana pola kita sadarkan orang tersebut. Jangan sampai masyarakat kita terjebak menjadi penyalahguna dan pecandu narkotika. Mungkin itu penjelasannya. Terima kasih Bu Rina. Ya, baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan tentang BNN itu apa saja yang dilakukan dan mungkin banyak dari Bapak Ibu semua yang belum paham BNNK, Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan. Oke. Kita sambut Bapak Elias, selamat datang di Juwata Laut bergabung dengan kami. Ya, hari ini sesuai dengan tema yang kita akan bahas tentang peran dari masyarakat, khususnya masyarakat pesisir tentang bagaimana membangun Kota Tarakan yang bersih dari narkoba. Pak Evon, saya jadi teringat nih, Tarakan ini kan kota pesisir yang terbuka begitu ya. Nah, dari semua pintu masuk gitu ya pengaruhnya, otomatis akan sangat rawan sekali bagi rekan-rekan yang tinggal di pesisir. Sebenarnya ancaman yang terberat itu apa selama ini yang mungkin sudah ditangani oleh BNNK, Pak? Terima kasih Bu Rina. Sebenarnya ancaman yang terberat itu kalau kita sih tidak merasa ada ancaman ya.
Karena ya ini memang tugas kita Bapak Ibu. Ya. Tugas BNN. Kalau takut ancaman jangan bekerja di BNN. Sama dengan misalnya kita mau jadi polisi, kita cari aman, nggak usah jadi polisi, nggak usah jadi BNN. Karena tugas kita bagaimana kita mencegah pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Itu sudah tugas kita. Ya. Karena tugas kita itu kalau ancaman dikit Bapak Ibu, kalau di sini. Yang tinggi tugas di Tarakan ini bukan ancaman, tapi godaan. oke. Godaannya luar biasa. Karena luar biasa ya dengan iming-iming di rupiah sini yang banyak sekali yang menggoda kita Bapak Ibu. Bagaimana komitmen kita ini goyang. Maka benar kata Soekarno dulu Pak Asin 1. Musuh kalian nanti yang akan datang itu akan lebih berat dari saya. Karena musuh saya sudah jelas orang asing, Belanda, Jepang. Tapi nanti musuh kalian lebih berat, bangsa Anda sendiri. Ini terbukti sekarang. Contohnya di narkotika. Yang masukkan narkotika orang Indonesia, yang beli orang Indonesia, yang jadi oknum backingnya orang Indonesia, berat kita. Rambutnya sama, warnanya sama, ngomongnya sama, hatinya berbeda. Ini yang kita berat itu Bapak Ibu. Berat itu yang kita hadapi. Karena kita belum satu komitmen menjadikan narkotika ini sebagai musuh. Masih ada oknum-oknum yang menjadikan narkotika ini sebagai teman. Karena godaannya tinggi. Di situ ada nilai rupiah yang beredar. Itu yang berat untuk pemberantasan narkotika ini, Bapak Ibu. Yang malahan tantangan yang terberat itu bagi saya bagaimana generasi kita yang akan datang, Bu Rina. Oke. Karena narkotika ini yang dirusak otaknya Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau sembako tidak rusak Bu, tambah sehat. Sembako dari luar negeri kita makan sehat Bapak Ibu, tapi narkotika merusak otaknya. Masa depan yang paling saya masa khawatirkan. depan ya. Baik, Bapak, saya coba beralih ke Pak Elias. Pak Elias, sebenarnya godaannya itu karena faktor kesejahteraan ya. Mungkin dengan iming-iming sejumlah uang dan sebagainya begitu ya. Sejauh ini apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Tarakan khususnya dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir agar mereka itu punya tameng gitu ya yang kuat untuk tidak tergiur dalam baik itu mengedarkan maupun menggunakan narkoba itu sendiri. Bagaimana Pak Elias? Baik, terima kasih Ibu Moderator. Yang pertama saya mohon maaf dan mohon izin karena terlambat ini Pak Ibu. Tadi Siap. kita upacara Hari Santri dulu. Dan ini juga merupakan benteng pertahanan negara terhadap kerusakan moral. Keberadaan santri-santri kita ini diharapkan menjadi pengayom contoh di masyarakat sebagai generasi yang punya standar moral. Nah, yang saya hormati Pak Apon dan rekan-rekan Ibu Lurah dari kelurahan serta masyarakat ini komponennya apa aja nih Bu yang hadir nih? Hari ini ada dari PKK ya Bu ya, PKK kemudian PKK. Komunitas masyarakat. Lebih banyak wanita Pak Lebih banyak sebenarnya. wanita. Tadi Bu Lurah menyebutkan bahwa garda terdepannya ini para ibu-ibu yang strong dan struggle untuk menolak masuknya narkoba begitu Pak. Baik. Ibu adalah tiang negara. Sebagai penentu nasib bangsa, kalau ibunya mantap, ketahanan mentalnya bagus, maka insya Allah negara akan kuat dan kokoh. Alhamdulillah untuk Jawa Laut ini lurahnya juga ibu. Nah, ini tentu sudah ada tanda-tanda. Kemudian dihubungkan dengan pertanyaan tadi bahwa apa peran pemerintah? Yang pertama, pemerintah punya kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Manusia, tanah, air, itu pemerintah harus hadir. Khusus untuk manusia.
maka narkoba adalah salah satu penyakit masyarakat yang harus kita tangani. Di situ ada P4GN, pencegahan, pemberantasan, penanggulangan, dan pengedaran gelap narkotika. Ini harus yang pertama adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui unsur pemerintahan. Jadi kegiatan pada hari ini, kehadiran BNN ini hanya sebagai pemicu. Kalau di Juwata Laut ini kan berapa kali sudah Pak Epon dilakukan? Mungkin hanya paling tinggi 3 kali setahun untuk Juwata Laut. Pembekalan pengetahuan. Hari ini kita diberikan pengetahuan tentang apa itu narkoba, bagaimana proses kejadiannya di masyarakat, kemudian bagaimana penanggulangannya, kemudian apa yang diakibatkan apabila terkena narkoba. Yang pasti bahwa akibatnya itu manusia, setiap manusia di sini tidak pandang bulu anak-anak, remaja, orang tua, dewasa, bahkan laki-laki atau perempuan dia tidak kenal itu. Nah, apa peran pemerintah? Yaitu tadi, mulai dari pencegahan itu yang seperti yang kita lakukan pada hari ini, sosialisasi. Tetapi yang paling penting saya tekankan bahwa sosialisasi yang diselenggarakan oleh BPN ini hanya sifatnya temporer dan memberikan muatan substansi atau hal-hal yang sifatnya pokok-pokok saja. Kalau untuk tahu itu tidak terlalu susah saya kira Pak Epon. Kita dengar di media, kita baca menonton di televisi atau buka YouTube, buka Instagram, ketik saja di situ bahaya narkoba, keluar itu. Tetapi bagaimana kita mengendalikan diri? Kata Nabi, ku ampusikum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, kenapa narkoba ini kita hubungkan dengan neraka? Karena manusia, untuk membedakan manusia dengan hewan itu akalnya. Nah, narkoba ini bahayanya yang diserang itu akal. Kalau sekarang program pemerintah dalam bentuk MBG itu ketahanan fisik, sehat jasmani, kecukupan asupan gizi. Tetapi ini akan lebih berbahaya kalau gizinya cukup, orangnya kuat, orangnya pemberani, tetapi otaknya tidak normal. Kenapa? Karena narkoba ini di samping manfaat, kelemahannya adalah dia menyerang SSP, sistem saraf pusat. Tadi sudah disampaikan masalah bahayanya, dampaknya belum? Sudah ada singgung-singgung. Ya, jadi pendekatan sedikit tidak apa-apa, mungkin saya berikan sesuai dengan kompetensi saya. Kebetulan juga saya dari latar belakang kesehatan. Jadi ini saya perlu informasikan kepada kita semua. Yang pertama, dia tidak mengenal tua muda, dewasa, laki-laki, perempuan. Dia juga tidak mengenal pekerjaan, mau pengangguran, mau pejabat, mau pedagang, petani. Kenapa? Sepanjang dia punya otak, maka otak itulah yang rusak. SSP itu istilah untuk kesehatan kedokteran sistem saraf pusat. Itu yang diserang. Yang paling bahayanya lagi ada ketergantungan. Kalau misalnya benda tajam atau senjata api begitu kena, sembuh, selesai barang. Luka karena akibat kecelakaan, selesai. Tapi kalau otak kita, persoalannya kalau narkoba itu ada istilah ketergantungan. Dia cari itu barang. Kapan dia sudah terlanjur masuk, kemudian orang otaknya sudah merasa sudah masuk dalam ketergantungan, maka dia akan cari. Kalau dia tidak dapat, maka dia akan sakit, meriang, menggigil,
kemudian mengigau, pikirannya tidak karuan, menghayal kemana-mana, kadang-kadang ketawa sendiri. Ya, makanya yang membedakan hewan dengan manusia itu adalah akalnya. Maka Quran mengatakan manusia itu adalah makhluk yang sempurna, tapi begitu rusak otaknya, maka balhum adallah, akan lebih rusak daripada binatang perlakuannya. Saya kira itu ya. Kemudian yang pertama tentu saya garis stressing bahwa tugasnya pemerintah mensosialisasikan, membekali pengetahuan ya. Kemudian melakukan komunikasi lintas sektor, tentu pembinaan ya, pembinaan yang pertama, kemudian yang kedua pengawasan terhadap bagaimana bahasanya itu ya, pengawasan terhadap instansi atau pihak-pihak yang melakukan aktivitas di bidang di narkoba. Contoh sedikit lagi Bu, kesehatan. Narkoba ini sangat kita perlukan, karena kalau tidak kelompok narkoba ini kan fungsinya apa buat kesehatan? Menghilangkan rasa sakit ya. Jadi kalau tidak ada unsur dari narkoba, maka kita dokter tidak bisa melakukan operasi. Itu kuncinya. Jadi sangat kita butuhkan. Cuman persoalannya yang tidak boleh adalah penyalahgunaan obat tadi itu. Jadi di samping manfaat ada juga mudaratnya. Karena memang Pak Apon hidup di dunia ini selalu berpasang-pasangan. Ada manfaat, ada mudarat. Yang kita jaga ini mudaratnya. Ya. Saya kira itu. Jadi kuncinya adalah pembinaan, bagaimana bentuk pembinaannya nanti muncul dari kasus diskusinya, kemudian bagaimana pengawasannya, mudah-mudahan nanti juga berdasarkan pertanyaan supaya kita berikan penjelasan. Saya kira itu saja, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih Pak Ilyas. Jadi memang yang disampaikan oleh beliau benar sekali, dan kemudian beliau juga punya latar belakang kesehatan begitu ya. Jadi penyalahgunakan yang tidak pada tempatnya. Oke, saya coba beralih ke Pak Evon. Pak Evon, sebenarnya yang disampaikan Pak Ilyas tadi sudah masuk ya, artinya pemerintah sudah maksimal bekerja sama, berkolaborasi, bahkan kemarin BNN bersama Polda berhasil merekonstruksi sosial wilayah kawasan pesisir, salah satunya di Selumit Pantai, yang sekarang sudah nyata-nyata menjadi bersih dari narkoba. Pertanyaannya, katanya nih, kabarnya sudah bergeser ke Juwata. Apa yang dilakukan oleh rekan-rekan BNN untuk membuat sekali lagi tameng supaya tidak bergeser kepada kawasan-kawasan pesisir yang lain? Gimana Pak Epon? Terima kasih. Jadi memang Bu Rina, dalam melaksanakan tugas kami tidak mungkin bisa sendiri Bapak Ibu. Pada hari ini kami hadir di sini, tidak mungkin tiap hari mau hadir di Juwata ini. Nah itulah kami ini ibaratnya stimulan saja Bu Lura. Nah nanti kita minta pemerintah, dari pemerintah kota sampai pemerintah terkecil tingkat kelurahan, bahkan tingkat RT, Bapak Ibu bisa melibatkan kami. Silakan kalau ada pertemuan di tingkat RT maupun tingkat kelurahan, silakan undang BNN agar kita bisa menyentuh sampai ke tingkat terbawah. Kami akan hadir Bapak Ibu. Jangan takut. Nanti Bapak Ibu takut-takut ngundang BNN. Kalau ngundang BNN nanti honornya bagaimana? Kan itu kadang-kadang kita begitu Bapak Ibu. Padahal ini tugas kita. Jangan jadi pikiran. Silakan kami akan hadir. Setiap kegiatan PKK, kegiatan posyandu, kegiatan RT, pertemuan RT bulan kami akan hadir. Paling Bapak Ibu menyediakan teh manis lah minimal. Saya yakin kalau memang tidak ada teh manis, biar saya bawa sendiri nih anggota saya, teh kota. Jadi banyak Bu. Jadi keterlibatan pemerintah daerah itu Bu Rina sudah banyak sebenarnya. Ada Inpres, ada peraturan Menteri Dalam Negeri. Kemarin keluar lagi surat edaran dari Menteri Dalam Negeri. Namun sampai saat ini kami masih berusaha. Bagaimana perda di sini ada, bagaimana rencana aksi daerah itu ada, walaupun sampai saat ini masih dalam proses penyusunan. Mudah-mudahan selama saya di sini
proses penyusunan itu selesai. Jangan sampai nanti saya pindah, Pak Ilyas masih dalam proses. Kapan kita melaksanakan? Kalau saya tanya dalam proses. OTW, kalau kita tuh di mana Pak OTW? Tidak tahu OTW-nya dari mana. Apa OTW-nya dari Tanah Tidung, OTW-nya dari Nunukan. Nah, ini masih OTW. Mudah-mudahan ini akan terlaksana sehingga kita bisa melaksanakan situ. Nah, balik ke pertanyaan, memang rata-rata daerah rawan ini dari daerah pesisir, Bapak Ibu. Salah satunya contohnya yang disebut dari Purina itu. Dulu luar biasa Bapak Ibu, di Kelurahan Selumin Pantai itu sampai antri-antri orang beli narkotika. Coba, miliaran duitnya di sana. Nah, kita sentuh itu berhari-hari, alhamdulillah jauh turun. Dan dapat informasi dia pindah ke salah satu kelurahan JP. Nah, kelurahan JP ini kita hadir di sana, kita jaga juga, Bu Rina. Alhamdulillah sudah turun juga. Jadi intinya ini kita perlu kolaborasi antara masyarakat dan BNN. Nah, masyarakat kami minta memberikan informasi kalau ada transaksi kembali di titik-titik Bapak Ibu. Biar kami hadir di situ Bapak Ibu. Biar kami duduk di situ. Biar dengan kendaraan kami, dengan uniform kami duduk di situ. Jadi transaksi tidak terjadi. Kita perang saja Bapak Ibu. Mereka yang kalah atau kita yang kalah. Itulah yang saya lakukan Bapak Ibu, baik di Selumit Pantai, di Kelurahan Jota Permai, itu saya laksanakan. Yang penting jangan sampai yang menjaganya masuk angin. Kalau yang menjaganya komitmen, insya Allah Bapak Ibu, itu akan kita lakukan. Yang penting kerjasama dari Bapak Ibu, jangan ikut membiarkan. Kadang-kadang masyarakat juga tidak mau peduli. Yang penting tidak kena di keluarga saya tidak peduli. Nah, padahal nanti akan, ini penyakit menular Bapak Ibu. Penyakit menular non medis, narkotika ini. Bisa saja keluarga anak-anak ibu saat ini belum menyalahgunakan. Tapi kalau dia bergaul dengan orang menyalahgunakan, nanti mengikuti, sekali dia menyalahgunakan, itu akan masuk ke otak dia. Dia sudah merasakan nikmatnya ngisap itu barang, dia akan kecanduan. Sedikit dia duit jajannya, selanjutnya dia mencuri barang Bapak Ibu, selanjutnya dia mencuri barang orang lain, karena dia harus mengisap itu. Apalagi Bu Lurah ini wilayah pesisir, bapak-bapaknya diawasi, jangan anaknya saja Pak, bapaknya juga diawasi. Jangan sampai sebelum melaut biasanya diberi kopi diminum, hati-hati itu ibu-ibu, nanti kalau diberi kopi minum kan, nah besoknya tidak mau lagi ngopi, curiga, harus tanya kenapa bapak ini tidak mau ngopi lagi. Biasanya sebelum melaut ngopi supaya segar, jangan-jangan ngisap dulu dia. Ini terjadi Bapak Ibu. Saya amankan di Jota Permai dan di Selumit Pantai itu sebagian besar juga nelayan. Saya tanya, kenapa Bapak beli ini? Pak, kami ini dari pagi sampai besok pagi itu tidak tidur. Supaya sehat kami ngisap ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pekerja-pekerja tambak banyak juga Bapak Ibu. Kalau dia mau panen, ngisap dulu. Ada juga cerita menarik, bahwa bagaimana menyampaikan melalui istri saya, Pak asisten, ibu-ibu pengusaha tambak ini di salah satu sekolah. Itu istri saya dipanggil, disepikan, karena tahu istri saya Bu Lurah. Jadi ibu-ibu ini bilang, Bu, ibu istrinya kepala BNN ya? Iya. Bu, tolong sampaikan dengan Bapak, jangan keras-keras benar. Tarakan ini cinta damai. Jangan sampai ada kerusuhan karena Bapak. Kan duit orang katanya. Mereka beli itu untuk supaya semangat kerja. Kenapa lagi Bapak ganggu-ganggu orang beli? Jadi seolah-olah itu mindsetnya ini barang legal untuk semangat kerja. Nah, ini yang bahaya. Padahal kita ingin menyelamatkan mereka. Bahkan mereka bilang, ya kita negosiasilah Bu, janganlah diganggu-ganggu.
Bapak butuh apa katanya. Coba, sampai berkolaborasi. Istrinya pun mendukung. Padahal kita ingin menyelamatkan, Bu. Jangan sampai bapak-bapaknya kecanduan. Tapi bagi mereka ini sesuatu yang bisa membuat semangat. Padahal begitu kecanduan Bapak Ibu, jangankan dengan anak, dengan ibu aja nanti lupa. Sudah lupa, oh ini istri saya nih, lupa. Nanti takutnya Pak Ilyas, istri tetangga disangkanya istri dia. Wah ini itu lebih gawat lagi, karena narkoba Bapak Ibu. Ini yang bahaya. Mungkin itu, Bu Rina. Ya, baik Pak Ivan. Itu tadi pengalaman dan ya, apa saja yang sudah ditangani oleh beliau selama menjadi Kepala BNNK Kota Tarakan. Saya yakin rekan-rekan semua juga punya cerita atau keluh kesah. Mungkin di sekitar Bapak Ibu, di depan kanan kiri dan sebagainya ada yang menggunakan atau terindikasi menggunakan atau meredarkan narkoba. Saya membuka pertanyaan atau mungkin masukan dari audien yang ada di sini. Mungkin satu pertanyaan, silakan. Ya, ada? Ya, Bapak sembari ada? Boleh, silakan disebutkan namanya dan dari mana, kelurahannya, dan perwakilan dari apa. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Irma dari Posyandu Kenanga, Juwata Laut. Kebetulan saya juga termasuk dari ibu-ibu selawat. Begini Pak, untuk mungkin pencegahan untuk awalnya kami selaku masyarakat pesisir yang kadang melihat sendiri bahwa ada anak-anak tanda kutip begini, itu harus bagaimana. Nah, kalau bisa mungkin untuk awal pencegahan, seperti Bapak tadi katakan, terjun langsung ke masyarakat, mungkin kami ada edukasi sedikit edukasi ke masyarakat. Mungkin Bapak bisa masuk ke selawat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, karena Bapak mungkin kita ketahui sendiri bahwa masyarakat pesisir itu sangat kurang memahami Pak yang kayak begitu-begitu. Mungkin dia tahu tapi tidak paham kayak bagaimana, mungkin awalnya bagaimana. Nah, sedangkan kami yang masyarakat pesisir itu kadang melihat sendiri ada yang kayak begitu. Dan sebagai orang tua juga khawatir karena kami anak-anak berkeliaran di sekitar sini. Untuk lebih awal pencegahan itu Pak, mohon dibantu mungkin untuk lebih memahami ke masyarakat. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Ivan, Bu Irma ini lebih cenderung bagaimana sih preventifnya supaya nggak terjadi. Karena kita tahu kalau kita mau merusak sebuah negara, rusaklah perempuan dan anak-anaknya. Nah, jadi Bu Irma berpikir bagaimana sebagai seorang ibu, komunitas wanita dalam muslimat itu untuk preventif supaya anak-anaknya tidak terjerumus ke sana. Silakan Pak Ivan. Terima kasih Bu Irma. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, nanti kalau untuk kegiatan sosialisasi di kelompok ibu bisa, kalau jauh kantor BNN Kota Tarakan cukup by WA. Nanti Pak Ali nomor WA-nya diambil Bapak Ibu, tinggal di WA kapan di mana tim kita nanti akan saya turunkan tim. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada Bapak Ibu anak-anak yang pola perilakunya sudah menyimpang, tinggal WA juga, WA saja BNN. Kami namanya ada program SIL, Screening Intervensi Lapangan. Nah, nanti tim kami akan turun, tim rehabilitasi kami itu terdiri dari perawat dan psikolog kami yang sudah dilatih akan turun ke rumah Bapak Ibu. Tapi kami tidak pakai baju BNN lengkap Bapak Ibu. Kami akan pakai mobil pribadi, pakai baju biasa. Kami langsung, jadi tetangga tidak tahu. Kami masuk ke rumah Bapak Ibu, yang penting ada
anak bapak ibu, nanti akan kami tes urin anak ibu tersebut. Kami screening intervensi lapangan dan gratis. Nah, nanti akan psikolog kami akan assessment dia. Biasanya dengan psikolog nanti akan timbul, Bu, dari cerita. Apakah dia pernah merokok, apakah dia minum alkohol, apakah dia narkotika. Baru kita tentukan langkah selanjutnya. Jadi misalnya baru coba pakai, nanti kita konseling saja. Tapi kalau sudah pola tingkah lakunya sudah berubah, sudah meningkat menjadi pecandu, itu akan kita rekomendasikan untuk rawat inap. Karena tidak akan selesai kalau cuma di konseling saja. Jadi ada dua, Bu. Silakan kalau sosialisasi minta tim saya turun, saya akan turun. Yang kedua, kalau memang ada pola tingkah laku berubah dari anak ibu, itu lihat juga komunitasnya Bapak Ibu. Dia berteman dengan siapa? Apakah teman-temannya menyalahgunakan narkotika? Itu perannya dari ibu-ibu pengawasan. Jangan sampai tidak tahu, misalnya anaknya sudah suka berbohong, sudah kuat begadang, ini bahaya. Orang-orang narkotika itu kuat, dia tidak tidur, makan dia tidak mau, ngurus badan tidak mau. Ini bisa kita intervensi, Bu. Namanya tim kami. Kami akan lakukan seal di tempat Bapak Ibu. Tapi bukan ibu-ibu saja, bapaknya jadi contoh, Pak. Ya, jangan sampai nanti kita marahi anak sambil megang rokok misalnya, sambil menikmati rokok. Kamu ini merokok tiap hari, tapi bapaknya, aduh. Ini kita dulu, bapak-bapaknya juga diingatkan. Jangan merokok dekat anak. Anak itu mencontoh pola bapaknya. Jangan sampai misalnya bapaknya marahi anak, pulang malam terus, bapaknya pulang jam 3 dari KP. Anaknya akan mencontoh, Pak Ibu. Termasuk ibu-ibunya juga. Sama. Nanti ibu-ibunya belum masak, sudah nongkrong di Goyungcha misalnya. Nanti anak-anaknya nyontoh juga. Jadi kita lah orang tua sebagai contoh dari anak-anak kita. Mungkin itu, Bu Rina. Ya, Bu Irma sudah jelas. Jadi tadi diwaspadain tanda-tanda kelainan atau apa, ada tanda-tanda misalnya mulai suka begadang, kemudian perilakunya aneh dan sebagainya. Mungkin bisa nanti minta kontak dari rekan BNN untuk supaya sosialisasi di tempat Ibu. Oke, ada satu pertanyaan lagi mungkin terakhir? Ya. Ya. Sebelum saya tutup diskusi kita pada hari ini, silakan sebutkan nama dan perwakilan dari mana. Ya, perkenalkan Pak, saya Sugir Setiawan, saya warga RT 13 di Talaut. Begini Pak, di Tarakan ini kan sudah mulai banyak kuliner gitu kan, kayak minum kopi itu kan sudah termasuk Pak dalam narkotika. Nah, jalur narkotika ini kan mulai mungkin dari awal yang kecil-kecil Pak ya, kayak merokok gitu kan, kayak kopi. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat untuk menanggulangi atau memperingati bagaimana anak muda sekarang yang misalnya dari kopi, minum kopi terus kan bisa ujung-ujung penyakitnya komplikasi, nanti sering minum kopi gara-gara kopi kan kafein, ketagihan, terus kelama-lamaan bisa jadi diabetes dan lain sebagainya. Nah, dari pemerintah bagaimana caranya Bapak dan pemerintah untuk mengatasi, maksudnya memberi edukasi kepada remaja terutama atau orang tua untuk mengatasi hal tersebut. Mungkin seperti itu aja Pak, karena makin hari makin banyak kopi-kopi yang saya sudah jelajahi, pokoknya rasanya sama, namanya aja yang beda. Ya, mungkin kandungannya saya juga lihat itu kan ada kopi kental, SKM apa segala. Kan itu Pak kalau di dalam tubuh lama-lama akan banyak komplikasi lah, termasuk ponakan saya kena juga Pak. Saya sudah kasih tahu, jangan jadi anak senja, saya bilang. Setiap senja minum kopi gitu kan, sampai jam berapa. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, baik Pak Setiawan, terima kasih. Mungkin Pak Ilyas yang bisa menjawab. Jadi ini tren dari Tarakan ini anak-anak muda sering nongkrong sampai malam, bahkan di sejuta kafe ya Pak. Perilaku-perilaku menyimpang itu yang mungkin dikhawatirkan oleh beliaunya semakin naik upgrading menjadi kenakalan yang tidak diinginkan. Silakan Pak Ilyas. Iya, baik, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama itu kan kopi itu termasuk zat adiktif yang bisa menimbulkan ketergantungan.
Jadi kalau kita berbicara tentang kelembagaan, tentu itu di bawah kendali secara teknis Dinas Kesehatan dan Badan POM. Tapi kan itu urusan lain. Yang penting kita yang versi masyarakat saja pada tingkat kelurahan. Maka output dari pertemuan pada hari ini kita harus membangun komitmen bahwa informasi tentang narkoba ini itu sedapat mungkin ini di bawah tanggung jawab Ibu Lurah itu masuk di dalam ambil bagian pada setiap acara-acara di tingkat kelurahan, di tingkat RT maupun di tingkat ormas atau kumpulan apa saja. Nah, ini juga masukan untuk sharing ke BNN. Apakah kita sudah memiliki kader yang direkrut dari unsur masyarakat, kemudian mungkin keterkaitan diambil dari orang-orang yang terlibat di dalam setiap organisasi itu, kalau bisa ada kader di situ minimal 1 orang yang diharapkan memang dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk pemberian informasi dan alhamdulillah kalau informasi ini melalui Bu Lurah tentunya untuk diteruskan ke BNN, BNK kota. Jadi ini memang harus kita buatkan dalam struktur komunikasi dengan melibatkan satuan-satuan ormas. Itu paling tidak setiap ormas itu ada kader narkobanya. Yang kita harapkan, karena BNN ini kan punya keterbatasan tenaga, punya keterbatasan waktu, dan ini nanti kalau dari sudut pemerintahan menggalakkan sebagai sebuah terobosan upaya, maka tentu BNN akan kelabakan dalam hal pembagian tenaga dan pembagian waktu. Oleh karena itu, saya selaku pihak pemerintah yang memang dalam subordinasi terkait dengan kesejahteraan rakyat, yang di dalamnya itu ada koordinasi dengan BNN, termasuk merekomendasikan tindak lanjut dari kegiatan ini. Yang pertama, ini dari struktur pemerintahan yang paling terdepan itu ada kelurahan, diharapkan mampu mengkoordinasikan kepada semua organisasi-organisasi kelompok masyarakat, bahkan ormas, agar setiap kegiatan yang dilakukan di tingkat kelurahan itu ada sesi untuk informasi tentang narkoba. Itu ya, Ibu Lurah ya. Itu Ibu Lurah masuk di dalam urusan apa dia kalau di pemerintahan? Kesra. Bidang pemerintahan turun lagi ke bawah. Nah, kira-kira narkoba ini kegiatan informasi tentang pencegahan narkoba ini kita letakkan di slot mana di tugas? Di kelembagaan. Pemberdayaan. Itu di sini siapa yang LPM? Ada? Tidak ada LPM ya? Pada prinsipnya bahwa di bawah satuan TUSI, tugas pokok dan fungsi kelurahan, itu bisa melakukan suatu struktur informasi pada satuan TUSI-nya, tugas pokok dan fungsinya kelurahan. Kita harapkan setiap ormas atau majelis-majelis taklim, pokoknya organisasi kemasyarakatan itu ditarik untuk dijadikan kader. Saya tanya dulu BNN, di BNN pada satuan itu sudah adakah? Sudah ada, ya sudah ada kader narkoba di tingkat kelurahan, sudah ada? Sudah ada. Satgas diambil dari masyarakat per RT, per kelurahan berapa orang?
Oke, 8 RT. Tapi itu kan satuan pemerintahan umum kalau RT ini. Nah, kita mau yang paling aktif melakukan pertemuan-pertemuan itu yang satuan-satuan Majelis Taklim, Posyandu, PKK. Pendek kata bahwa setiap perkumpulan, ya kumpulan dari masyarakat, apakah itu yang tadi disebut Posyandu, PKK, satuan RT dan seterusnya, pada setiap acara-acara pembukaan itu jadikan sebagai makna basmalah. Kan setiap kita mengawali sebuah acara itu selalu ada basmalah. Nah, kita narkobain karena musuh bersama yang tidak mengenal siapapun dia, yang penting dia manusia, pasti rentan terhadap potensi untuk terjangkit seperti yang dibilang Pak Kepala tadi, itu penyakit menular. Jadi setiap pertemuan harus ada itu penyampaian sekelumit tentang informasi penyebab, proses dan dampak dari narkoba ini. Karena tidak bisa kalau kita ini tidak bisa menjadi tanggung jawab siapa-siapa. BNN ini hanya sebagai pendorong, pemberi pengetahuan, lalu kemudian masuk dalam penindakan. Tetapi kan ini ketemunya di penyakit, ketemunya pada saat dia sudah terpapar. Kalau dia masih awal-awal, sebenarnya narkoba ini yang paling bahaya adalah proses dia berinteraksi dengan masyarakat. Awal-awalnya memang kelihatan ini masalahnya karena kelihatan sopan, tapi dampaknya sangat membahayakan. Oleh karena itu saya rekomendasikan kepada Pak Lurah, nanti juga ini akan saya bawa bagian dari tingkat koordinasi untuk tingkat kota, bahwa di tingkat kelurahan itu kalau bisa, bukan kalau bisa, seharusnya mengambil kader-kader sebagai sebagai kader tentang narkoba dari setiap satuan-satuan kelompok masyarakat, apapun judulnya, supaya setiap pertemuan ini dengan tidak bosan-bosannya selalu kita ingatkan, ya. Karena kalau kita sudah berbicara masalah bahan berbahaya untuk kesehatan seperti yang Pak siapa tadi sebutkan, ya, Pak Setiawan. Nah, Setiawan ya. Setiawan. Itu yang paling halus mainnya itu di rokok dengan nikotin dengan kafein. Kafein pada kopi, kemudian nikotin pada rokok. Itu yang halus-halusnya dulu. Nah, karena narkoba ini tidak kelihatan halus, lalu kemudian muncullah orang-orang yang sudah merasa punya kepentingan di dalam. Ini kalau dibisniskan luar biasa, Pak. 1 gram itu sekarang kalau ganja saja itu harganya sudah berapa. Nah, jadi kita ini sebagai korban, tapi ada pihak lain yang mengambil keuntungan di situ. Mereka dagang besar-besaran. Kalau bukan kita yang ngatasi, Pak, maka ini susah dilaksanakan, susah kita cegah. Tapi intinya yang saya mau follow up adalah Kelurahan Juwata Laut, itu saya butuh informasinya nanti, komunikasi langsung ke asisten 1 untuk menerjemahkan atau melakukan langkah-langkah seperti yang saya maksud. Nanti secara teknis tim bisa enggak untuk pelatihan khusus untuk kalau misalnya Pak Lurah Ibu Lurah nanti bentuk organisasinya yang ditarik dari masing-masing kelompok masyarakat, apakah itu posyandu apa. Artinya apa? Kenapa kita lewat satuan-satuan itu? Karena satuan-satuan itulah yang sudah punya bentuk, sudah punya organisasi. Yang targetnya kita adalah pada setiap pertemuan itu dijadikan sebagai minimal himbauan agar jangan terjebak dengan narkoba, karena posisi kita di Tarakan ini semua serba mendukung. Itu ada orang Tarakan, Pak, yang sebagian besar tidur di luar Tarakan. Hanya dalam waktu 15-30 menit untuk mobilitasnya ke Tarakan. Kenapa narkoba ini gampang bersarang di sini? Karena banyak tempat-tempat yang bisa ditempati aman. Apa contohnya? Di rumah-rumah tambak,
kemudian aktivitas yang banyak di laut. Mungkin ada di antara kita ini yang pelaut yang mungkin 2 hari sekali baru pulang ke rumah. Inilah yang memberi peluang. Nah, oleh karena itu saya tutup dengan satu kalimat bahwa saya tunggu actionnya Ibu Lurah. Tolong saya diberikan data tentang nama kader menurut organisasi atau perkumpulan di masyarakat. Yang itu juga nanti saya akan komunikasikan dengan Pak Opon. Ini ada potensi, mari kita jadikan ini sebagai contoh. Di sana sudah ada kampung bersinar, oke. Tapi itu sudah luar biasa karena mendapatkan intervensi sudah sampai pada tingkat provinsi. Bahkan pusat sudah mulai memberi perhatian. Nah, berikutnya saya berharap di Juwata ini karena kalau saya melihat dari sisi geografis, pendekatan transportasi dan mobilitas penduduk, saya bisa katakan bahwa sesudah Selumit, ujung utara dari Pulau Tarakan ini adalah Juwata. Dan Juwata ini posisi strategis untuk berinteraksi dengan masyarakat yang ada di bagian utara. Siapa itu? Nunukan. Yang paling bahaya itu Malaysia. Nah, ini kita dengar dari beberapa kasus ini kan. Nah, sebenarnya secara geografis transportasi pasti Juwata pasti dah lewat di depannya Juwata ini baru sampai ke Selumit, Pak. Pertanyaannya, apa betul dia tidak mampir di Juwata itu barang? Sangat bisa diterima akal kalau bilang minimal dia singgah minum-minum dulu. Iya kan? Nah, minimal dia singgah minum-minum dulu. Terakhir dengan satu kata, Pak Lurah, Ibu Lurah, saya tunggu. Mari kita berkomitmen supaya sebagian bagian dari output pertemuan ini, saya berharap Pak Opon jangan terlalu cepat dimutasi, Pak. Nanti saya khawatir nanti 2-3 bulan kemudian sudah tugas lama Tarakan, tugas baru pusat. Karena sudah 2 tahun lebih kan? Ya, ini ya sebagai instansi saya kira itu ya. Jadi satu kata lagi, saya tunggu Pak Lurah, Ibu Lurah ya, kita komunikasi betul. Karena saya mau mencoba apakah pertemuan seperti ini ada ndak dia punya bekas-bekas tindak lanjut. Jangan sampai kita hanya datang habis waktu, habis kesempatan, hanya datang senyum-senyum, menyampaikan informasi sebagai transfer knowledge, itu hanya sampai di situ, tidak ada pada action. Nah, saya mau actionnya seperti itu, Bu Lurah, supaya saya tidak rugi datang, Pak. Ya, ruginya karena macet mobil. Saya kira itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Tepuk tangan untuk Bapak Ilyas, semangatnya. Ya, artinya ini semua menjadi PR kita ya, tidak hanya BNN dan pemerintah, tapi masyarakat, terutama masyarakat pesisir, karena disitulah ancaman utama masuknya narkoba. Baik, perbincangan kali ini sekaligus menutup diskusi kita dalam dialog khusus pada hari ini. Terima kasih Bapak Ilyas telah hadir dan Bapak Evon sebagai Kepala BNN dan Ibu PLT Lurah. Ya Pak? Oh ya, boleh. Ada satu lagi yang mau disampaikan, silakan Pak Evon sebagai closing statement. Ini sebagai closing statement saya, dari statement terakhir saja dari Pak Ilyas, saya menyebut baik sekali inisiasi beliau tadi. Jangan sampai pertemuan itu benar. Saya itu pertemuan Pak dari tingkat Porkopim tingkat kota sampai kelurahan sudah saya datangi. Saya sudah berusaha Pak selama 2 tahun ini bagaimana saya melakukan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Ini ada sesuatu yang bisa saya kerjakan di Kota Tarakan ini. Contoh salah satu, begitu saya bertugas di sini Bapak Ibu, setiap saya sosialisasi itu seperti masyarakat itu pesimis Pak. Begitu saya sosialisasi, pasti pertanyaan masyarakat, Pak, Bapak datang ke sini, Bapak datang ke sini, Bapak lihat itu tempat itu, betapa bebasnya jual beli. Ada salah satu manajer perusahaan kertas sampai emosi saya meningkat Pak. Waktu itu dia bilang, Pak benar dah Pak di lokasi itu kalau kita berdiri sudah ditawari. Saya baru bertugas. Akhirnya saya datang Pak ke titik-titik tersebut. Saya sampai menginap di salah satu rumah warga. Numpang saya nginap. Dengan kamera saya rekam aktivitasnya. Luar biasa, antrinya sampai 7 lapis. Saya begitu berdiri di situ diusir. Bapak kalau tidak mau beli jangan berdiri di sini Pak. Dia tidak tahu saya kepala BNN. Saya diusir. Sampai separah itu Bapak.
Saya bertekad bagaimana kampung ini berubah. Dengan catatan saya tidak mau makan dari sana. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan berdiri di situ. Kuat dia, kuat saya berdiri, Pak. Saya ngantor dari pagi sampai jam 10. Jam 10 pagi sampai jam 3 pagi saya ngantor di situ. Saya ajak anggota ngantor kita di situ. Pakaian BNN. Bagi yang mau beli kita angkut ke BNN. Kita panggil keluarganya, kita panggil RT. Ini warga Bapak, ini suami Bapak yang mau beli narkotika. Efek jerahnya tinggi, Pak. Akhirnya lama kelamaan itu menjadi yang dulu katanya mall narkotika, tempat belinya narkotika. Akhirnya dia bercerita, jangan beli di sana. BNN tidur di sana. Takut dia beli. Yang jual juga takut. Gila BNN katanya. Tidak ada kerjaankah Pak Kepala BNN itu? Duduk tiap hari di sini. Sampai tutup, Bu. Penjualnya pun rugi. Kejuata pun saya gitu kan. Kalau Ibu kejuata permai itu, Ibu, dia seperti di tebing itu dipagar-pagar. Setiap hari itu ratusan juta uang berputar. Saya duduk di situ, Ibu. Katanya tidak bisa, Pak, susah, kata anggota. Tidak ada yang susah kalau kita mau berubah. Kecuali kalian sudah terlibat, itu baru susah. Kalau kita tidak terlibat, tidak ada yang susah. Yang penting kita komitmen dulu, Bapak Ibu. Yang pertama. Yang kedua, saya mendukung sekali inisiasi Pak Ilyas tadi. Nanti Pak Ilyas ini akan kami catat. Nanti kalau Bapak lupa, saya yang datang ke Bapak akan saya ingatkan. Saya mendukung sekali kalau bisa nanti setiap kelurahan, Pak Lurah, Bu Lurah wajib membuat satgas anti narkotika tiap kelurahan. Setelah dibentuk, mungkin nanti seluruh dibentuk, diusulkan wali kota, jadi keputusan wali kota. Keputusan wali kota nomor sekian tentang satgas anti narkotika tingkat kelurahan se-Kota Tarakan. Tinggal kami cuman minta fasilitasi, Pak, nanti tiap kelurahan itu kumpulkan, kami yang akan memberikan ilmu. Bagaimana ilmu pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi. Kita akan transfer knowledge-nya, transfer ilmunya untuk menjadi perpanjangan tangan. Setelah dibentuk, Pak, mungkin perlu evaluasi per 3 bulan nanti. Ini yang penting, Bapak Ibu. Ini yang sangat kami harapkan. Karena ingat Bapak Ibu, jangan sampai kita dijadikan alat oleh berandar, itu yang pertama kali. Jangan kita terlibat. Karena apa? Kalau kita terlibat dari jaringan itu, Bapak Ibu, berarti kita sudah bagian dari yang merusak bangsa kita ini. Kenikmatannya sesaat. Mungkin Bapak Ibu, orang-orang tersebut dapat duit, tapi yakinlah putaran duitnya itu akan kembali ke dirinya sendiri. Banyak Bapak Ibu, percuma hidup kaya tapi was-was, Pak asisten, takut ditangkap, tetangga nengok rumah takut. Rata-rata Bapak Ibu, kalau dia sudah menjadi bandar pasti takut terus hidupnya. Pasti tetangga kan bilang, wih, kita ini sama nelayan, tapi kenapa dia sudah pakai Pajero, kita ini belum? Pasti bertanya orang. Logika Bapak Ibu, percuma hidup tidak tenang. Di sekolah juga ditanya, bapakmu bandar kah? Kan tidak enak. Hidup itu enak tenang-tenang saja Bapak Ibu. Kita nikmat, bersyukur. Mudah-mudahan kalau rezeki kita yang halal, insya Allah anak kita yang dimakan itu pun akan jadi nantinya. Itu mungkin itu closing statement saya. Saya sangat terima kasih Pak Ilyas inisiasi tadi, dan kami akan menunggu inisiasi ini. Mudah-mudahan akan terrealisasi sebelum kata Pak Ilyas tadi, sebelum saya ditarik ke tempat lain. Semoga, saya pengen sekali ada perubahan di Kota Tarakan ini. Ingin bersama-sama kita lawan narkotika ini. Jika perlu nanti Tarakan ini saya membayangkan Bu Lurah akan jadi role model nasional tentang perlawanan narkotika walaupun kita di negeri perbatasan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Satu menit saja. Silakan Pak Ilyas. Saya kalau bikin program disebutkan di dalam rapat, puasnya kita ketika itu bisa terwujud. Untuk Ibu Lurah, yang pertama bikin struktur kelembagaannya yang ditarik, bahkan
ini secara bersama-sama kita kepala BNN, bahwa setiap organisasi kemasyarakatan, ormas ataupun satuan-satuan kelompok masyarakat itu kalau bisa menjadikan program pencegahan narkoba sebagai bagian dari program wajib satu dari struktur kelembagaan. Khusus untuk Ibu Lurah, ini kan ada kesempatan Ibu Lurah untuk menyusun rencana anggaran kegiatan tahunan. Tolong itu dititip di dalamnya. Paling tidak mungkin pertemuan sekitar 4 kali selama 1 tahun yang ditujukan khusus bertema narkoba. Yang pesertanya itu tadi orang yang tergabung di dalam tim Satgas Narkoba. Karena saya lebih cenderung Selumit itu oke lah Tarakan Barat. Tapi Tarakan Utara ini jangan dianggap enteng. Justru sepi-sepi begini yang harus kita waspada. Nanti kegiatan itu bisa jalan kalau ada anggarannya. Apa itu anggaran, kegiatan, dan uang? Tolong Ibu Lurah, saya kan asisten 1 adalah salah satu dari tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Nanti rancangannya itu khusus untuk itu. Saya mohon dikopikan rencana usulannya, nanti saya cari nanti di Bapeda. Saya cari di Bapeda, karena kalau Tarakan ini akan amblas dan tidak bermakna apa-apa ketika dia dikuasai narkoba. Kalau yang lain gampang, musuh banyak, kita punya angkatan Pak, kalau yang fisik-fisik. Tapi kalau narkoba ini, mau dibilang tidak ada, banyak. Mau dibilang banyak, tidak kelihatan. Betul-betul musuh manusia. Saya kira itu closing statementnya. 1 kata, anggaran, saya titip sama Ibu Lurah. Saya tunggu usulannya. Bapak Ibu nagih nanti sama Ibu Lurah. Ya, tanya dia. Mana itu yang dibilang Pak Asisten? Dan saya juga enak jual tuh barang Pak. Saya mau bilang bahwa Lurah itu hanya penyalur rencana. Tapi ini sudah keinginan yang tumbuh dari masyarakat. Masyarakat tagih Ibu Lurah tangkap itu, serahkan ke saya selaku TAPD, nanti saya dorong ke Bapeda. Kalau enggak, nanti saya ajak Ibu Bapak pergi nanti saya ajak ke Bapeda. Ini saksi-saksi masyarakat yang mau itu ya. Kalau kesadaran itu tumbuh dari masyarakat untuk keberhasilan sebuah program, maka kita pemerintah ini Ibu Lurah tinggal bagaimana, ibarat mobil kita tinggal setel-setel saja. Tapi kalau rasa memiliki, rasa tanggung jawab masyarakat ini belum tumbuh, berarti kita punya penyuluhan belum maksimal. Tapi kalau mereka sudah berkeinginan untuk itu, apalagi tadi Ibu dari Majelis Taklim bilang, sayang sekali kalau bapaknya, mamanya ustaz, kemudian bapaknya narkoba, ini kan kecelakaan sejarah juga itu. Saya kira itu ya, baik, terima kasih Pak Elias. Kita dukung ya, super sekali yang disampaikan beliau. Dukungan anggaran juga akan diberikan. Kita pertemuan setahun 4 kali untuk ngomongin tentang narkoba. Baik, perbincangan ini sekaligus menutup perjumpaan kita di sesi dialog pada hari ini. Mudah-mudahan lain waktu Ibu Lurah bisa mengeris lagi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Tidak berhenti sedih, bekerja sama dengan BNNK tentunya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.